Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak dibuka kembali operasional Yogyakarta International Airport untuk melayani penerbangan khusus sesuai aturan turunan dari Permen Hub nomor 25 tahun 2020, 3 maskapai secara reguler melayani penerbangan dari dan ke Yogyakarta International Airport. Sejak dibukanya kembali, pengelola Yogyakarta International Airport mencatat ada 6 pergerakan pesawat reguler yang beroperasi setiap harinya. 6 pergerakan ini terbagi dalam 3 pergerakan terbang dari Yogyakarta menuju Soekarno-Hatta dan 3 penerbangan dari rute sebaliknya. 3 maskapai yang beroperasi di YIA selama masa pelonggaran PSBB yakni Batik Air, Citylink, dan Garuda Indonesia. Adapun rata-rata jumlah penumpang yang berangkat kurang lebih 20 penumpang dalam satu pesawat dan rata-rata penumpang yang tiba dari Bandara Soekarno-Hatta berkisar 31 penumpang. Terkait penerbangan internasional, pengelola bandara menjelaskan sampai saat ini ia belum melayani penerbangan tersebut meskipun secara operasional sudah siap baik dari segi terminal internasional hingga custom, immigration, dan karantin dan CIQ. Sementara itu, antrean calon penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi nampak lebih kondusif setelah pihak bandara menerapkan alur baru pemeriksaan. Penumpukan penumpang pun tidak terjadi dan calon penumpang dapat menerapkan physical distancing. Sejak hari ini, pada pukul 5 pagi, para calon penumpang nampak antre dengan tertib dan tidak berdesakan, seperti yang sempat terjadi pada Kamis pagi, saat terjadi penumpukan penumpang sekitar pukul 4 hingga 5 pagi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, pemeriksaan calon penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta hanya dipusatkan di satu titik, yakni di Posko Kesehatan Terminal 2. Sementara pada hari ini, pemeriksaan calon penumpang dibagi menjadi 2 tahap di 2 titik yang berbeda. Sejumlah dokumen yang diperiksa antara lain tiket keberangkatan, surat keperluan perjalanan, dan surat keterangan bebas COVID-19. Pemeriksaan dokumen dilakukan di bagian luar Terminal 2 Bandara. Selanjutnya, penumpang diarahkan ke dalam terminal menuju posko kesehatan untuk pengisian kartu kewaspadaan kesehatan dan pengecekan suhu tubuh. Moda transportasi penerbangan masih dibuka untuk mengakomodir kebutuhan perjalanan yang dikecualikan oleh pihak pemerintah. Protokol kesehatan pun terus diterapkan dengan sejumlah penyesuaian untuk mencegah terjadinya penumpukan atau antrian calon penumpang. Kondisi selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumundo langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Marcelina, sampai dengan saat ini bagaimana kondisi terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta? Pada siang ini, kondisi di Terminal 2 Bandar Udara Soekarno-Hatta nampak cukup lengang. Ini karena baru ada penerbangan di atas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun, apabila kita bandingkan dengan kondisi pada pagi tadi, memang seperti yang tadi sudah Anda jelaskan, Marvin, bahwa ada antrian para calon penumpang, namun dengan kondisi yang lebih teratur apabila dibandingkan dengan Kamis pagi kemarin, karena per hari ini sudah dilakukan perubahan alur ataupun mekanisme pemeriksaan, khususnya pemeriksaan sejumlah dokumen bagi para calon penumpang. Saat ini saya melaporkan tepatnya dari bagian dalam Terminal 2 yang merupakan posko kesehatan yang dikelola oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dan untuk di posko ini saat ini bisa Anda lihat bahwa belum terdapat antrian para calon penumpang. Dan biasanya calon penumpang di sini beberapa hal yang harus mereka lakukan adalah kembali menyerahkan ataupun menunjukkan sejumlah dokumen perjalanan seperti tiket, kemudian surat tugas ataupun surat keperluan perjalanan dan juga surat keterangan bebas COVID-19. Selain itu, di posko kesehatan ini para calon penumpang juga harus mengisi kartu kesehatan ataupun mengambil kartu kesehatan kewaspadaan kesehatan ini yang bisa mereka isi di tempat ataupun mereka isi selama perjalanan di dalam pesawat dan akan diserahkan di bandara mereka tiba nantinya. Kemudian di posko ini para calon penumpang juga akan diukur suhu tubuh untuk memastikan dalam kondisi yang sehat dan juga saturasi oksigen. Dari pihak posko kesehatan ini apabila sudah selesai seluruh pemeriksaan, maka para calon penumpang ini bisa melanjutkan proses selanjutnya yaitu melakukan check-in.
Dari pihak bandara ataupun Angkasa Pura II tadi juga menyatakan bahwa hari ini hanya terdapat sedikit penambahan jumlah penerbangan. Kalau kemarin total selama 1 hari penuh ada 82 penerbangan domestik di Terminal 2 ini, namun untuk hari ini direncanakan ada sebanyak 90 penerbangan yang merupakan gabungan dari kedatangan dan juga keberangkatan dari Terminal 2 bandara ini. Untuk pemeriksaan ataupun protokol kesehatan yang diberlakukan ini masih atau bisa dikatakan cukup ketat, baik dari bagian luar sampai ke bagian dalam, dan dari pihak Angkasa Pura II juga memastikan bahwa terus ada koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan agar physical distancing dan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan selama berada di dalam pesawat. Marvin. Baik Marcelina, saya akan lebih spesifik mengenai bagaimana antisipasi dari pihak gugus tugas bandara untuk memastikan validitas surat-surat yang dibawa oleh para calon penumpang ini serta penindakan yang diberikan bagi calon penumpang yang dokumennya tidak lengkap atau palsu. Akan seperti apa itu antisipasinya, Marcelina? Untuk pemeriksaan ataupun verifikasi dokumen yang diwajibkan yang menjadi syarat perjalanan ini dilakukan dengan cukup ketat, yakni dengan 2 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama di bagian luar ini dilakukan oleh satuan tugas yakni dari pihak kepolisian, TNI dan juga petugas keamanan bandara untuk memastikan agar 3 dokumen tersebut baik tiket ataupun surat-surat perjalanan ini sudah lengkap. Kemudian yang kedua pemeriksaannya dilakukan di posko kesehatan ini. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas KKP yang berada di posko kesehatan ini. Selama dimulai pada tanggal 7 Mei kemarin penerbangan kembali dibuka, pihak KKP menyatakan sejauh ini tidak pernah menerima calon penumpang yang membawa surat keterangan bebas COVID-19 yang palsu seperti yang akhir-akhir ini diberitakan beredar di sejumlah e-commerce begitu. Dan kemudian dari pihak petugas KKP juga memastikan bahwa pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 ini dilakukan dengan teliti dan juga dengan ketat oleh mereka yang tentunya memiliki background dari bidang kesehatan begitu. Dan juga tadi dari pihak petugas kesehatan ataupun KKP di sini mengimbau dan juga mengingatkan bagi para calon penumpang untuk memastikan surat keterangan bebas COVID-19 mereka ini masih dalam masa berlaku. Karena apabila mereka melakukan rapid test, ini hasilnya hanya berlaku selama 7 hari ke depan. Jadi bagi masyarakat ataupun calon penumpang dengan surat keterangan yang sudah tidak berlaku atau melakukan rapid test lebih dari 7 hari sebelum waktu keberangkatan, maka dipastikan suratnya sudah tidak berlaku dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sejauh ini sanksi ataupun penindakan yang diberikan bagi calon penumpang yang tidak lengkap suratnya ini hanyalah diminta ataupun diimbau untuk tidak dapat melakukan ataupun melanjutkan perjalanannya. Seperti yang tadi juga sudah kami konfirmasi bahwa memang sampai dengan saat ini penindakan ataupun arahan tersebut sudah pernah diberikan oleh para calon penumpang yang dokumennya tidak lengkap. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, Marcelina, saya akan tanyakan satu hal lagi. Saya melihat dari laporan dan juga gambar yang Anda kirimkan, saya melihat ada beberapa anak-anak dengan usia, saya bisa katakan bayi dan juga balita di sana, itu kemudian lolos dari pemeriksaan di sana. Apakah ada aturan tertentu mengenai bagaimana bagi penumpang yang ingin membawa anak-anak untuk naik ke pesawat? Ya Marvin, terkait hal itu tadi kami juga sudah sempat menanyakan kepada petugas KKP di sini. Tentunya mereka memastikan bahwa baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa ini masing-masing memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Dan dari pihak orang tuanya ini juga dipastikan apa keperluan perjalanannya sehingga sampai harus memboyong atau membawa serta anak-anak ataupun istri dan pihak keluarga inti mereka. Tadi kami memang sempat menemukan ada satu keluarga, ini terdiri dari ayah, ibu, dan 1 orang anak. Mereka menyatakan, namun mereka tidak bersedia diwawancarai, tapi sempat menyatakan bahwa mereka sedang melakukan perjalanan mutasi dari instansi tempat calon penumpang tersebut bertugas, dimutasi ke kota lain sehingga ia harus membawa serta keluarganya ke
tempat ia dimutasi dalam dinasnya tersebut. Sehingga untuk protokolnya sendiri ini tidak ada perbedaan antara orang dewasa ataupun anak-anak. Yang pasti semuanya harus dilengkapi, baik itu tiket keberangkatan tentunya dan juga surat bebas COVID-19 yang resmi dan masih berlaku, kemudian juga surat keterangan ataupun kepentingan perjalanan. Demikian Marvin. Marcelino Tumudo, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.